Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Babat Prambanan. Cerita Babat Prambanan ini mulai disalin pada jam 7 malam, hari Kamis Kliwon, tanggal 29 Ruah, Wuku Madangkungan, tahun Wawu 1877, Resi Misik Slireng Siwi, atau tanggal 4 Maret 1927 Masehi. Pada awalnya diceritakan Prabu Joyoboyo beserta keturunannya yang berpindah dari Daha ke Pengging. Prabu Joyoboyo berputra Joyomijoyo, Joyomijoyo berputra Joyosuseno, Joyosuseno berputra Kusumawicitro. Sejak Prabu Kusumawicitro inilah kerajaan berpindah dari Daha ke Pengging. Prabu Kusumawicitro berputra Sri Citrosoma. Citrosoma berputra Poncodrio. Kemudian Poncodrio berputra 4 orang, yaitu Dewomodyo, Anglingdrio, Raden Diponoto, dan Raden Darmonoto. Sepeninggal Prabu Poncodrio, kekuasaan Pengging dipegang oleh Anglingdrio. Ia beristri 2 orang, yaitu Dewi Sumemi dan Dewi Sinto. Untuk kelengkapan kerajaan, diangkatlah Tombok Boyo sebagai patihnya. Adik Anglingdrio, Diponoto, diangkat sebagai raja di negeri Salembi. Anglingdrio dinobatkan sebagai raja tahun 764. Dedi Obah Wicarego. Perkawinan Anglingdrio dengan istri pertama menurunkan seorang anak putri yang berwajah cantik. Kecantikan putri ini sempat menarik perhatian lelaki sehingga banyak yang datang untuk melamarnya. Tetapi semua lamaran itu belum ada satupun yang diterima oleh sang putri. Ia mohon kepada ayahnya agar diundangkan sayembara. Siapa saja yang dapat menebak sayembaranya akan diterima sebagai suami oleh sang putri. Sayembara itu terdiri dari 3 buah teka-teki cangkriman, yaitu pertama, manakah ujung pangkal sebuah tongkat yang terbuat dari teras pohon asam? Kedua, manakah burung emprit jantan dan betina di antara 2 ekor burung emprit yang tampaknya sama? Ketiga, sumur bertimba batu dan timba emas yang bertali angin. Sayembara sang putri telah diundangkan ke seluruh negeri. 2 bulan kemudian mulailah datang orang-orang yang berminat akan menebak sayembara sang putri. Namun ternyata dari sekian banyak peminat itu belum ada satupun yang berhasil menebak sayembara tersebut. Prabu Anglingdrio tetap berpesan kepada para peminat sayembara yang gagal tadi agar bertanya kepada para pertapa di gunung-gunung tentang bagaimana tebakan yang betul terhadap sayembara sang putri tadi. Ia dan putrinya berjanji akan menepati janji mengawinkan penebak sayembara yang betul dengan putrinya. Para penebak sayembara yang gagal tadi mulai mencari para ajar untuk dimintai tolong menjawab sayembara sang putri. Namun begitu, belum satupun ajar yang dapat membantu memecahkan sayembara tadi. Kegagalan mencari bantuan ajar untuk memecahkan sayembara sang putri sudah berjalan setengah tahun lamanya. Beritanya sudah sampai pula kepada Prabu Anglingdrio. Ia merasa sedih karena jika sayembara sang putri tidak tertebak, berarti putrinya belum mau menerima seorang lelaki sebagai suaminya. Alkisah, di sebuah gunung bertapalah seorang resi bernama Suwordo.
ia sangat sakti. Kadang-kadang dapat berubah rupanya seperti apapun yang diharapkannya. Konon, kesaktian Resi Suwardo menarik perhatian Resi Sukonto. Ia berusaha menarik Suwardo ke lingkungan keluarganya. Usaha itu akhirnya berhasil pula dan dikawinkanlah Resi Suwardo dengan putri sulung Resi Sukonto yang bernama Endang Sukesti. Kecuali Endang Sukesti, Resi Sukonto masih mempunyai 2 orang putra lagi, seorang perempuan bernama Sukeli dan seorang lagi anak laki-laki. Perkawinan antara Suwardo dan Endang Sukesti sangat membahagiakan keduanya. Hidupnya rukun, jauh dari percecokan, karena keduanya mampu mengembangkan tenggang rasa dalam kehidupan keluarga. Dari perkawinan mereka lahirlah 2 orang putra. Putra sulung seorang lelaki bernama Putut Karung, perwujudan Ria sebagai seorang raksasa bertubuh tinggi besar. Meskipun ia sebagai seorang raksasa ternyata sering bertapa dengan jalan, tidak makan dan minum. Karena itulah ia mempunyai kesaktian yang luar biasa. Putra kedua seorang perempuan bernama Diah Roro Jonggrang, berwajah cantik melebihi kecantikan ibunya. Tenggang beberapa tahun kemudian, Nenek Karung, Ojor Sukonto, dan ayahnya sendiri, Resi Suwardo, meninggal dunia. Sepeninggal 2 orang itu, Joko Karung pergi ke tanah seberang. Setahun kemudian, ia pulang kembali ke Gunung Simbaran, disertai oleh bala tentara raksasa berjumlah 400 orang. Ia dapat bertemu kembali dengan ibu dan 2 orang pamannya. Sejak itulah Joko Karung mengangkat dirinya sebagai raja yang mendapat dukungan sepenuhnya dari sanak familinya. Ketika mulai menjadi raja, Joko Karung bergelar Mahaprabu Karungkolo. 2 orang pamannya, Resi Sakeli dan Resi Baeksi, diangkat untuk mendampinginya. 4 orang saudaranya yang lain diangkat pula sebagai tumenggung, yaitu Tumenggung Joplok, Tumenggung Bondowoso, Tumenggung Suliki, dan Tumenggung Pengkok. 4 raksasa yang lain lagi, yaitu Kolo Babrik, Kolo Pentong, Kolo Jombo, dan Kolo Sidu, diberi kedudukan pula, sedangkan jabatan patih diserahkan kepada putra Basukli yang bernama Buhortol. Prabu Karungkolo memerintahkan Wadya Balanya membangun sebuah kota di lereng bukit. Jikalau ada orang-orang yang mencoba menghalang-halanginya, maka orang itu harus dimusnahkan semua. Begitulah para Wadya Bala Karungkolo mulai membangun kota sambil mengobrak-abrik kehidupan penduduk di sekitar tempat itu. Penduduk banyak yang lari terbirit-birit meninggalkan tempat tinggal mereka karena takut kepada amukan bala tentara Prabu Karungkolo. Dalam waktu singkat, kota yang dibangun oleh para raksasa itu pun jadilah, lalu diberi nama Prambanan. Kota itu selanjutnya dijadikan ibu kota negara Prambanan. Prabu Karungkolo mengangkat dirinya sebagai raja di Prambanan pada tahun 990. Maletik terus Wiwaroning Sabdo. Beberapa tahun kemudian setelah menjadi raja, Prabu Karungkolo ingin memperistri Putri Pengging yang pernah mengundangkan sayembara beberapa waktu sebelumnya. Prabu Karungkolo
berniat mengirim Wadya Bolo karena ia bermaksud minta Putri Pengging secara baik-baik. Namun jika Raja Pengging tidak mengizinkan, maka Prabu Karongkolo akan mempergunakan kekerasan. Pamannya, Resi Basukeli, menyanggupi akan menebak sayembara Putri Pengging itu. Prabu Karongkolo sangat bergembira mendengar kesanggupan dan kemampuan pamannya untuk membantu keinginan sang Prabu Karongkolo. Tidak menunggu waktu lama lagi, para prajurit telah dikirim ke Pengging untuk mengawal duta yang ditugaskan melamar sang putri. Barisan Prambanan cukup banyak dengan beraneka pakaian dan perlengkapan perangnya. Pada waktu itu, Raja Pengging sedang mengadakan pertemuan lengkap. Tidak ketinggalan, Patih Tombok Boyo tampak hadir pula. Pada kesempatan tersebut, Raja Anglingdriya menanyakan kepada Patih Tombok Boyo tentang kekacauan dan penderitaan rakyat di sebagian wilayah Pengging. Patih Tombok Boyo menjelaskan kepada Raja bahwa para peminat penebak sayembara sang putri tidak ada satupun yang berhasil menebak, meskipun mereka telah bertanya kepada para resi di berbagai tempat. Selain itu, dijelaskan pula bahwa di sebelah selatan Gunung Merapi ada seorang raja baru bernama Prabu Karongkolo. Ia telah membabat hutan dan sekaligus membangun negara di situ yang diberi nama Prambanan. Ia berwodya Bolo Bajingoh atau orang halus, manusia dan raksasa berjumlah 1000 orang. Negara Prambanan terletak di sebelah selatan Pengging, dapat ditempuh 5 hari berjalan kaki. Karena Prabu Karongkolo membangun suatu negara, berarti terkandung niat pula untuk melawan Pengging. Raja Pengging merasa kaget dan tidak tenang lagi setelah mendengar laporan Patih Tombok Boyo yang ternyata mulai ada kekuatan mengancam negaranya. Prabu Anglingdriya cepat mengambil keputusan mengirim bala tentaranya untuk menumpas Prambanan. Prabu Anglingdriya berprinsip bahwa setiap pembangkang negara harus secepatnya dimusnahkan. Para pembangkang itu dapat diibaratkan seperti api. Meskipun kecil, kalau tidak segera disiram air, akibatnya makin lama akan membesar dan berbahaya. Utusan Raja Prambanan dan sebuah pengiringnya telah tiba di Pengging. Mereka datang untuk ikut serta menebak sayembara sang putri Pengging, karena gustinya Prabu Karongkolo berniat akan memperistri sang putri tadi. Dalam hati orang-orang Prambanan sudah dibekali 2 tugas. Meminta secara baik-baik lewat penebakan sayembara. Tetapi kalau usaha pertama itu gagal, maka mereka akan menggunakan kekerasan untuk merebut sang putri. Prabu Anglingdriya bersikap bijaksana menghadapi masalah yang diperkirakan cukup pelik dan dapat mengundang bahaya. Utusan Prambanan dipersilahkan masuk ke keraton dan menghadap langsung kepada sang raja. Pada kesempatan pertemuan itu, utusan Prambanan yang diwakili oleh Sukeli menjelaskan bahwa mereka datang ke Pengging ingin mengikuti sayembara sang putri. Mereka berusaha untuk dapat memenangkan sayembara itu agar sang putri Pengging dapat dipersunting oleh Prabu Karongkolo dari Prambanan. Prabu Anglingdriya menerima baik maksud utusan Prambanan itu. Putrinya segera dipanggil untuk menyampaikan teka-teki yang disayembarakan itu. Ada 3 buah sayembara yang harus ditebak oleh para peminat sayembara, yaitu pertama,
manakah ujung pangkal tongkat yang terbuat dari teras pohon asam? Kedua, manakah burung emprit betina dan jantan di antara dua burung emprit yang hampir sama? Ketiga, apakah maksudnya sumur bertimba batu, timba emas, bertali angin? Sebagai seorang yang cukup bijaksana, Basukli tidak langsung menjawab teka-teki sang putri. Ia berpikir sejenak, sesudah itu baru memberi jawaban. Ujung tongkat yang terbuat dari teras pohon asam yang terasa ringan, tentulah itu sebagai ujungnya. Sedangkan bagian yang terasa berat, tentulah itu bagian pangkalnya. Sang putri pun membenarkan jawaban itu. Kemudian burung emprit yang lubang hidungnya lebar dan dalam, tentulah itu burung emprit betina. Sedangkan yang lubang hidungnya dangkal, tentulah itu burung emprit jantan. Jawaban dibenarkan pula oleh sang putri. Teka-teki ketiga, timba artinya tempat untuk keluar masuk. Kencana artinya kemuliaan. Sedangkan tali artinya penguat, yaitu orang hidup itu kekuatannya tergantung atau terikat pada nafas. Teka-teki tidak dapat semuanya terjawab benar. Kesatu dan kedua jawabannya betul, sedangkan ketiga hanya betul sebagian. Sang putri menjelaskan tentang jawaban teka-teki yang ketiga bahwa sumir gumuling artinya batu, timba artinya gayung, kencana artinya putri yang mengurai rambut, tangsul artinya tali, angin artinya nafas, yaitu lelaki dan perempuan yang sedang bercium-ciuman akan terengah-engah nafasnya. Karena itulah tebakan teka-teki utusan Prambanan itu dinyatakan tidak memenuhi kehendak sang putri. Secara simbolis, Prabu Anglingdriya menjawab bahwa sebaik-baiknya niat Prabu Karungkala itu dihentikan saja. Nandur duren sama dengan kudu leren. Jawaban Raja Pengging yang disampaikan secara simbolis itu sudah dapat dimengerti oleh Basukli. Utusan Prambanan beserta para pengiringnya segera meninggalkan keraton tanpa minta izin kepada sang raja. Prabu Anglingdriya sudah dapat memperkirakan bahwa utusan Prambanan yang pergi tanpa minta izin itu pasti akan menimbulkan akibat yang kurang baik. Setelah peristiwa itu, Prabu Anglingdriya memerintahkan kepada Patih Tombokboyo agar selalu bersiap sedia menghadapi kemungkinan serangan bala tentara dari Prambanan. Bala tentara raksasa dari Prambanan harus dipukul mundur. Lebih daripada itu, harus dilenyapkan dari tanah Jawa. Setelah itu, pertemuan di Keraton Pengging dibubarkan dan para prajurit Pengging terus bersiap diri menjaga Pengging dari serangan bala tentara Prambanan. Sekeluar dari keraton, Basukli dan para pengiringnya beristirahat di pesanggerahan yang sekaligus dibangunnya untuk markas kekuatan. Di samping itu, Basukli mengutus seorang pengiringnya untuk mengantarkan surat kepada Prabu Karungkala ke Prambanan. Dalam surat itu dilaporkan tentang hasil tugas yang dibebankan kepadanya mulai awal sampai akhir. Sedangkan yang tinggal bersama Basukli yaitu Paeksi, Kolo Babrik, Kolo Jombo, dan beberapa bala tentara raksasa lain diperintahkan untuk segera menyerang orang-orang Pengging di sekitar Pasanggerahan. Mereka yang telali menyerah diharuskan menyerahkan upeti. Kejadian tersebut
telah dilaporkan kepada Patih Tombokboyo yang kemudian diteruskan kepada Prabu Anglingriyo. Prabu Anglingriyo marah sekali, kemudian segera memerintahkan para prajuritnya untuk menghalau para prajurit Prambanan yang sedang merusak kehidupan orang-orang Pengging. Para prajurit Prambanan harus dibersihkan dari bumi Pengging. Prajurit Pengging yang mendapat tugas menghadapi prajurit Prambanan sudah bergerak menuju sasaran. Cerita beralih kepada para prajurit yang diutus oleh Basugli mengantar surat kepada Prabu Karungkolo ke Prambanan. Setelah membaca isi surat, Prabu Karungkolo marah sekali karena merasa dirinya ditolak lamarannya. Tumenggung Joplok dan Tumenggung Bondowoso diperintahkan membantu Basugli yang sedang berperang dengan orang-orang Pengging. Di perjalanan, para bala tentara Prambanan itu menghancur leburkan rumah-rumah orang Pengging. Prajurit Prambanan sudah bertemu dengan prajurit Pengging. Pertempuran pun mulai berkecamuk ramai sekali. Mereka berusaha keras untuk saling mematahkan pertahanan lawan. Berbagai teknik perang mereka pakai untuk mendapatkan kemenangan. Basugli dan prajurit Prambanan mempergunakan teknik Britnoba. Barisan manusia berdiri pada bagian paling muka, sedangkan prajurit raksasa bergerak di belakangnya. Prajurit Pengging banyak sekali yang datang menyerang bala tentara Prambanan. Kedatangannya laksana gunung kembang saja. Prajurit Pengging dipimpin oleh Tumenggung Samboja, Kawaleso, Tumenggung Ponggiling, dan Tumenggung Pengkok, serta dibantu oleh Tumenggung Jogorogo. Tumenggung Jogorogo segera naik kuda maju ke medan perang menghadapi prajurit Prambanan. Ia berhadapan dengan Resi Baeksi yang juga naik kuda. Menghadang kedatangan Tumenggung Jogorogo, pertempuran mulai berkecamuk. Mereka saling menombak untuk berusaha membinasakan lawannya. Setelah beberapa saat berperang mati-matian, akhirnya Baeksi tertombak oleh Tumenggung Jogorogo dan jatuh dari kudanya. Kekalahan Baeksi menarik perhatian Resi Sukeli. Ia segera memerintahkan prajurit Prambanan yang masih tersisa untuk beramai-ramai mengerebut Tumenggung Jogorogo dan prajurit Pengging. Pertempuran makin menjadi-jadi. Mereka tombak-menombak dan panah-memanah untuk segera dapat mengungguli lawannya. Makin lama, prajurit Prambanan makin terdesak oleh prajurit Pengging. Pada saat yang cukup kritis itu, datanglah Tumenggung Joplok dan Tumenggung Bondowoso yang ditugasi oleh gustinya untuk membantu prajurit Prambanan di medan perang. Mereka mengamuk hebat sekali sehingga banyak menimbulkan korban pada prajurit Pengging. Sisa-sisa prajurit Pengging yang terhindar dari maut berusaha menyelamatkan diri dengan jalan meninggalkan medan pertempuran dan masuk ke kota. Orang-orang Pengging yang berdiam di kota mulai menutup pintu rumahnya karena takut kepada tentara Prambanan yang sedang mengamuk. Prabu Anglingriyo panas hatinya melihat kekalahan yang diderita oleh prajurit Pengging. Ia bertekad akan turun ke medan perang untuk menghadapi langsung prajurit Prambanan. Namun begitu Patih Tombokboyo menyarankan agar gustinya tidak turun ke medan perang menghadapi prajurit Prambanan, kalau sampai terjadi demikian hal, itu sungguh memalukan, karena raja berperang dengan kawulo. Para prajurit Pengginglah yang sepantasnya berperang menghadapi prajurit Prambanan.
Prabu Anglingriyo terhenyak sejenak mendengar saran Patih Tombokboyo. Ia segera teringat kembali bahwa mempunyai seorang guru yang cukup pandai lagi pula sakti bernama Ki Ajar Rencoso. Raja memerintahkan Patih Tombokboyo agar memanggilnya. Setelah Ki Ajar Rencoso datang menghadapi sang raja, maka raja pun menjelaskan tentang kekalahan prajurit Pengging Dalaran. Menghadapi prajurit Prambanan, dijelaskan pula tekadnya untuk memasuki peperangan, tetapi dilarang oleh Patih Tombokboyo. Raja memohon kepada Ki Ajar Rencoso agar bersedia mendampinginya maju ke medan perang menghadapi prajurit Prambanan yang sedang mengamuk dan mendapat angin kemenangan. Sebagai seorang guru yang bijaksana, Ki Ajar Rencoso membenarkan saran yang disampaikan oleh Patih Tombokboyo. Kemenangan prajurit dari Prambanan dapat diibaratkan seperti halnya api yang sedang berkobar, sulit untuk dipadamkan. Karena itu, Ki Ajar Rencoso memberikan saran kepada Prabu Anglingriyo agar membuat sayembara baru, yaitu siapa saja yang dapat mengalahkan prajurit Prambanan beserta rajanya, Prabu Karungkolo, mereka itu akan mendapat ganjaran Putri Pengging. Patih Tombokboyo telah menerima perintah raja untuk mencari seorang jago perang yang dapat mengalahkan prajurit Prambanan. Raja berpesan kepada Patih Tombokboyo bahwa ia tidak diperkenankan pulang sampai kapanpun apabila belum mendapatkan jago perang tadi. Sebelum pergi, Patih Tombokboyo berpesan kepada orang-orang Pengging yang tinggal di kota untuk mengadakan perlawanan dari balik pagar terhadap para prajurit Prambanan yang datang menyerang. Pada waktu malam hari, ketika keadaan sudah sepi dan perbekalan telah dianggap cukup, maka Patih Tombokboyo berangkat menunaikan tugas dari raja untuk mencari seorang jago perang. Karena malam telah sepi, kepergian Patih Tombokboyo tidak diketahui oleh lawan. Cerita beralih ke Salembi. Prabu Diponoto, kakak Prabu Anglingriyo, berputra seorang putri yang berwajah cantik sekali. Banyak lelaki yang tertarik kepada sang putri, tetapi Prabu Diponoto tidak rela apabila putrinya tidak dipersunting oleh seorang kesatria. Di balik sikap ayahnya itu sebenarnya terkandung pula suatu maksud bahwa sang ayah diam-diam ingin memperistri putrinya sendiri. Raja beranggapan bahwa putrinya itu merupakan penjelmaan dari almarhum istrinya. Sebenarnya kemauan sang Prabu secara halus ditolak oleh putrinya, Dewi Notoswati. Namun begitu sang ayah memaksa, terus sampai akhirnya dapat menggauli putrinya. Kejadian seperti itu sebenarnya merupakan penyimpangan dari keumuman. Tetapi akhirnya sang Prabu Diponoto dan putrinya Dewi Notoswati pasrah kepada nasib yang harus diterimanya itu sebagai sudah kehendak Dewoto. Pagi harinya setelah sang Prabu berhasil menggauli putrinya, maka raja memanggil patihnya. Raja memberitahu bahwa dirinya akan memperistri putrinya karena sang putri dianggapnya sebagai penjelmaan almarhum istrinya. Patih segera mengumumkan peristiwa itu ke seluruh negeri Salembi. Tidak lama setelah perkawinan sang Prabu dengan putrinya, maka sang putri Dewi
Notospoti. Hamillah. Setelah kehamilannya berjalan 8 bulan lamanya, sang putri melahirkan seorang putra lelaki. Anak tersebut berbadan besar dan gagah seperti Prabu Joko Pitono dari Hostino, lalu diberi nama Raden Boko. Keluarga raja dan rakyatnya semua sangat mencintai Raden Boko. Bahkan mereka sangat berharap agar kelak Raden Boko dapat menjadi raja besar yang melebihi kebesaran ayahnya. Adik Prabu Anglingriyo dari Pengging yang bernama Prabu Darmonoto menjadi raja di Sudimaro. Ia mempunyai putra laki-laki yang gagah perkasa dan dicintai oleh warga negeri Sudimoro, bernama Raden Darmomoyo. Setelah menginjak dewasa, ia dengar cerita tentang pamannya di negeri Pengging yang mempunyai seorang putri cantik sekali. Namun putri itu, Dewi Lorosati, tidak mau kawin meskipun banyak lelaki yang melamarnya. Ia mengumumkan sayembara yang berisi 3 buah teka-teki. Siapa saja yang dapat menebak teka-teki pasti akan diterimanya sebagai calon suaminya. Raden Darmomoyo menghadap ayahnya untuk minta pamit akan pergi ke Pengging memasuki sayembara yang diadakan oleh putri Pengging. Meskipun Prabu Darmonoto menganggap mustahil kalau putranya dapat menebak sayembara sang putri Pengging, tetapi sebagai orang tua ia tetap memberikan restu kepada putranya. Bahkan ia berpikir mudah-mudahan kemauan putranya dapat terlaksana sehingga dapat menyambung tali ikatan persaudaraan. Raden Darmomoyo tidak langsung menuju ke Pengging. Ia singgah menemui Ki Ajar Rencoso di Merbabu untuk minta tolong bagaimana harus menebak teka-teki sang putri Pengging itu. Sesampai di tempat kediaman Ki Ajar Rencoso, Raden Darmomoyo mendapat penjelasan bahwa sayembara putri Pengging seperti yang dikatakan oleh Darmomoyo itu telah selesai. Selanjutnya ada sayembara bara lagi dari Pengging, yaitu siapa saja yang dapat mengalahkan prajurit raksasa dari Prambanan akan mendapat kesempatan untuk diterima sebagai suami sang putri. Raden Darmomoyo telah meninggalkan tempat kediaman Ki Ajar Rencoso dan sedang berjalan menuju ke Pengging. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Patih Tombokboyo yang sedang mendapat tugas dari rajanya untuk mencari jago perang. Patih Tombokboyo menjelaskan kepada Raden Darmomoyo tentang keadaan Pengging, sayembara dan hadiahnya. Setelah berembuk sebentar, Raden Darmomoyo menyanggupi untuk menjadi jago perang berhadapan dengan raksasa Prambanan. Ketika perjalanan Patih Tombokboyo dan Raden Darmomoyo akan memasuki kota Pengging, mereka dihadang oleh prajurit raksasa Prambanan. Pertempuran pun terjadilah. Namun ternyata Raden Darmomoyo memang sakti betul, sehingga banyak menewaskan prajurit Prambanan. Basukeli dan Baeksi tidak tinggal diam. Bersama-sama dengan Kolo Babrik dan Kolo Jombo maju serentak menyerang Raden Darmomoyo dan para prajuritnya. Meskipun Darmomoyo dikerubut oleh prajurit Prambanan yang berjumlah cukup banyak, ternyata sang Raden tidak dapat terkalahkan. Bahkan makin lama makin banyak prajurit Prambanan yang tewas. Para prajurit Pengging yang belum terlibat pertempuran tidak tinggal diam saja. Mereka serentak turun ke medan pertempuran menggempur prajurit Prambanan. Raden Darmomoyo makin serak mengamuk.
dan raksasa prajurit Prambanan lebih banyak lagi yang tewas, termasuk pula Kolo Babrik dan Kolo Jombo. Karena mereka makin terdesak, maka Resi Basukeli dari Prambanan memerintahkan kepada prajuritnya untuk sementara waktu mundur dulu. Prajurit Prambanan yang sedang mundur itu ditekan terus oleh prajurit Pengging. Pengejaran itu baru berhenti ketika hari mulai menjelang malam. Patih Tombok Boyo kembali ke Pengging sambil mengantar Raden Darmamoyo yang harus dihadapkan kepada Prabu Anglingriyo. Kebetulan sekali ketika itu di Pengging sedang ada pertemuan lengkap. Tombok Boyo melapor kepada Prabu Anglingriyo bahwa tugasnya mencari seorang jago perang telah berhasil. Jago itu bernama Raden Darmamoyo yang masih saudara Prabu Anglingriyo karena ia itu putra Prabu Darmonoto dari Sudimoro. Raden Darmamoyo telah menunjukkan kemampuannya memukul mundur para prajurit raksasa dari Prambanan. Prabu Anglingriyo senang sekali mendengar berita kemenangan itu. Raden Darmamoyo bersembah kepada Prabu Anglingriyo dan diterima dengan senang hati oleh sang raja. Raja meminta kepada Patih Tombok Boyo untuk menyiapkan perabot upacara perkawinan Raden Darmamoyo dengan Putri Pengging, Dewi Larasati. Prabu Anglingriyo memanggil putrinya. Raja menjelaskan kepada sang putri bahwa Pengging sudah mendapatkan jago perang yang mampu memukul mundur prajurit Prambanan. Sesuai dengan sayembara yang terakhir, diumumkan bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan prajurit Prambanan akan dihadiahi Putri Pengging. Karena Raden Darmamoyo telah menunjukkan kebolehannya, maka sang putri diminta oleh ayahnya untuk menepati janji itu. Tetapi rupanya sang putri belum puas kalau Darmamoyo belum dapat menjawab teka-teki sang putri yang terdahulu. Kalau Darmamoyo dapat menjawab teka-teki tadi dengan benar, pastilah sang putri dengan senang hati akan menerima Darmamoyo sebagai suaminya. Sang Prabu Anglingriyo terkejut mendengar permintaan Dewi Larasati itu. Meskipun hatinya merasa tidak enak, tetapi Prabu Anglingriyo tetap meneruskan permintaan Dewi Larasati kepada Raden Darmamoyo. Mungkin Dewata telah menakdirkan bahwa Dewi Larasati harus menjadi istri Raden Darmamoyo. Dengan mudah sekali Raden Darmamoyo menjawab teka-teki sang putri dan jawabannya tidak menyimpang sedikit pun seperti yang dimaksud oleh sang putri ketika menjelaskan jawaban yang benar kepada utusan Prambanan dahulu itu. Ketetapan jawaban Raden Darmamoyo itu merupakan kunci akhir untuk mendapatkan sang putri. Prabu Anglingriyo akhirnya memerintahkan kepada orang-orang Pengging yang berada di garis belakang untuk beramai-ramai menyiapkan perlengkapan perkawinan putrinya dengan Raden Darmamoyo yang direncanakan akan berlangsung pada hari Kamis Kliwon. Saat perkawinan pun tiba dan dapat berjalan dengan baik sekali. Sesudahnya, pengantin berdua selalu hidup rukun dan saling berkasih kasihan, yang merupakan pemandangan menyedapkan bagi warga Pengging maupun keluarga dalam lingkungan istana. Cerita beralih ke Prambanan. Prabu Karongkolo marah sekali mendengar kekalahan prajuritnya dan lebih-lebih lagi tentang kematian abdi andalannya, si Kolo Babrik dan Kolo Jombo. Diperintahkannya kepada prajurit raksasa untuk bersiap-siap dan berangkat ke medan perang membantu Resi Basukeli dan Paeksi. Tugas ini dipercayakan kepada Kolo Cintung
dan Kolobentong. Pertempuran antara prajurit Prambanan dan Pengging menjadi seru kembali. Prajurit Pengging yang dipimpin oleh Tombok Boyo dan Tombok Lampir tidak mau kalah juga dalam bertahan dan menyerang lawan. Karena kekuatannya seimbang saja, maka pertempuran antara prajurit Prambanan dengan Pengging belum dapat dimenangkan oleh salah satu pihak sepanjang hari. Mereka berperang terus dan barulah beristirahat apabila malam mulai tiba. Cerita beralih ke negeri Salembi. Putra Prabu Diponoto, Raden Boko, sudah menginjak usia dewasa. Ia belum mau kawin dengan putri manapun saja karena dalam hatinya telah bersemi rasa cinta kepada ibunya sendiri, Dewi Notoswati. Raden Boko terjatuh sakit. Ia tidak mau makan dan tidur sehingga badannya makin kurus. Tak ada yang terpikir dalam hatinya kecuali ibunya sendiri, Dewi Notoswati, yang terlalu dicintainya. Prabu Diponoto sangat sedih mendengar putranya Raden Boko sakit. Raja memerintahkan istrinya agar melihat Raden Boko di Kaputran dengan membawa dukun untuk mengobati sakitnya. Sesampai di Kaputran, Dewi Notoswati bertemu dengan Raden Boko. Raden Boko secara terbuka menyatakan cintanya kepada ibunya. Pada malam harinya, Raden Baka berhasil memaksakan kehendaknya untuk berhubungan jasmani dengan ibunya. Peristiwa di Kaputran itu dilaporkan oleh Dewi Notoswati kepada Prabu Diponoto. Raja marah sekali dan berniat akan membunuh putranya yang telah bertindak kurang ajar. Tetapi sebelum niat ayahnya terlaksana, Raden Boko telah pergi meninggalkan Kaputran, masuk ke hutan belantara. Raja kembali ke istana. Di situ ia memarahi istrinya yang telah dipaksa berhubungan jasmani dengan Raden Boko. Dewi Notoswati merasa sakit hatinya dimarahi oleh sang Prabu. Sang Dewi Notoswati mengambil keputusan singkat melakukan bunuh diri dengan jalan menggantung. Kematian istrinya itu sangat menyedihkan sang raja. Ia tidak mau makan dan tidur, akhirnya sakit dan meninggal dunia. Rantai ketragisan telah melingkar di Keraton Salembi, dan Kawula pun tinggallah bersedih hati menerima musibah itu. Berita kematian di Salembi itu telah dikabarkan ke Pengging dan Sudimoro. Mereka pun sebagai saudara merasa bersedih hati atas malapetaka yang menimpa Salembi itu. Negara Sudimoro yang sedang dilanda kesedihan itu ditambah lagi dengan berita yang tidak menggembirakan yang mengatakan bahwa putra Sudimoro, Raden Darmamoyo, tewas di medan perang melawan prajurit Prambanan. Prabu Darmanata tidak tahan lagi menerima kesedihan atas tewasnya putra tercinta, Raden Darmamoyo. Karena itulah ia mengambil jalan pintas bunuh diri. Istrinya menjerit, lalu menupnik mayat suaminya, dan ia pun akhirnya ikut pula bunuh diri. Kematian raja dan istrinya itu sangat menyedihkan orang-orang Sudimoro. Peristiwa itu terjadi pada tahun 994 Caturterus Wiworo Sabdegi yang Nyai Sili masuk zaman Duporo. Berita kematian Prabu Darmonoto sudah sampai ke Pengging. Raja Pengging sangat sedih lagi atas kematian saudaranya yang berturut-turut dari Salembi dan Sudimoro itu. Para punggawa Sudimoro dipanggil ke Pengging untuk mengabdi kepada Raden Darmamoyo, putra dan pewaris negara Sudimoro. Raden Darmamoyo sedang menikmati kebahagiaan bersama istrinya Dewi Lorosati dan Pengging. Mereka hidup bahagia karena keduanya saling memberi dan menerima.
selang beberapa waktu kemudian, Dewi Larasati hamil. Ketika tiba saat melahirkan, ternyata ia melahirkan seorang putra lelaki. Berwajah bagus dan perkasa seperti Raden Gatotkaca dari Pringgodani. Anak tersebut diberi nama Raden Bandung. Ajar Rencoso memeliharanya dengan hati-hati sehingga anak tersebut cepat menjadi besar. Waktu itu masih zaman Dwapara, yaitu tahun 995. Pandhawa Trusnawa Sangeddaku. Setelah putranya berumur 8, Raden Darmamaya minta izin akan berangkat memerangi orang-orang Prambanan. Raja Pengging mengizinkan dan memberinya 4 orang punggawa Pengging. Setelah semua persiapan selesai, maka Raden Darmamaya berangkatlah naik kuda. Pada awal barisan ditempati oleh prajurit Pengging. Mereka berhenti ketika sampai di Pokak sebagai basis pertahanannya dan mulailah mengatur taktik agar dapat mengalahkan lawan. Prajurit Prambanan yang berpangkalan di Malinjon bergetar hatinya melihat kedatangan bala bantuan Pengging yang dipimpin oleh Raden Darmamaya. Prabu Karungkala di Prambanan sangat murka mendengar berita kedatangan prajurit Pengging yang akan menyerang prajurit Prambanan di Malinjon. Semua prajurit Prambanan diperintahkan untuk pergi berperang ke Malinjon menghadapi prajurit Pengging. Tumenggung Suliki diperintah untuk tetap tinggal di Prambanan menjaga Dewi Roro Jonggrang. Prabu Karungkala sendiri ikut terjun langsung ke medan pertempuran menghadapi prajurit Pengging. Peperangan mulai berkecamuk lagi. Pengging dipimpin oleh Darmamaya dan Tombokboyo, sedangkan Prambanan dipimpin oleh Sukeli dan Tumenggung Pamengkok. Mereka saling menantang dilanjutkan dengan adu senjata. Pamengkok dan Tombokyudo seimbang kesaktiannya sehingga keduanya belum ada yang kalah perang. Pamengkok hampir terkalahkan, tetapi tiba-tiba datanglah Tumenggung Jamplak membantunya. Tombokboyo hampir menderita kekalahan karena dikerubut oleh Pamengkok dan Jamplak. Tetapi pada saat yang kritis itu datanglah Tombok Lampir membantu Tombokboyo dan Joplok berhasil ditombaknya sehingga jatuh dari kudanya. Basukeli makin marah menyaksikan prajuritnya terpukul oleh prajurit Pengging. Tumenggung Bondowoso, Tumenggung Kolocintung, dan Tumenggung Kolobentong beserta semua prajuritnya serempak maju mengeroyok Darmamaya. Terjadilah perang ramai sekali antara prajurit Pengging dan Sudimoro melawan Prambanan. Para prajurit bersorak-sorai bersamaan dengan gemuruhnya bunyi gong penahe. Semua senjata mereka seakan-akan haus darah, siap dipergunakan untuk membinasakan lawan. Peperangan antara prajurit Pengging dan Prambanan makin bertambah ramai. Korban yang tewas semakin banyak, tetapi tidak menggetarkan hati mereka. Mereka terdorong nafsu untuk segera dapat membinasakan lawan sebanyak-banyaknya. Peperangan barulah dapat berhenti apabila malam mulai tiba. Prajurit Prambanan makin terdesak dan makin banyak menderita korban. Keadaan tersebut makin memancing kemarahan Prabu Karungkala yang segera mengambil keputusan akan turun langsung ke medan pertempuran.
tindakan Prabu Karukolo yang ikut terjun langsung ke pertempuran ternyata mampu membangkitkan semangat prajurit Prambanan yang tampak mulai mengendor. Mereka maju lagi dengan semangat baru, seakan-akan ingin membuktikan kesetiaannya kepada rajanya. Pada saat itu, Prabu Korongkolo terlibat langsung berperang tanding dengan Raden Darmamoyo. Prabu Karongkolo mencoba memukul Raden Darmamoyo dengan gadanya, tetapi pukulan itu dapat dielakkan oleh Raden Darmamoyo. Kesempatan selanjutnya dipergunakan oleh Raden Darmamoyo menyerang Prabu Korongkolo dengan tombaknya. Tombak yang ditusukkan oleh Raden Darmamoyo tepat mengenai dada Prabu Korongkolo, tembus sampai punggungnya. Ternyata tusukan itu mengakhiri kehidupan Prabu Korongkolo. Basukeli, Baeksi, dan para prajurit Prambanan makin gentar hatinya karena gustinya yang pantas diandalkan telah ditewaskan musuh. Mereka yang terlepas dari rengkutan maut mencoba melarikan diri mencari keselamatan hidup. Prajurit Prambanan yang telah bercerai-berai itu dikejar terus oleh prajurit Pengging. Ketika pengejaran sampai di Tangkisan terpaksa dihentikan oleh karena hari mulai malam. Orang-orang yang tinggal di kota mulai bertutup pintu dan membangun barisan pertahanan berlapis 3. Mereka berjaga-jaga sepanjang malam karena takut kalau prajurit Pengging berusaha masuk kota pada waktu malam itu. Berita kematian Prabu Korongkolo telah diterima oleh Roro Jonggrang. Sang Dewi merasa sedih sekali ditinggal mati oleh kakaknya. Ia minta 100 orang prajurit untuk berjibaku menerobos pertahanan Pengging sebagai penebus kematian kakaknya. Namun Resi Basukeli masih dapat menenangkan kekalutan pikiran Dewi Roro Jonggrang. Menurut Resi Basukeli, prajurit Pengging dapat unggul perangnya karena dibantu oleh seorang jago perang. Karena itulah, untuk mengimbanginya, Prambanan perlu juga mencari seorang jago perang pula. Apabila jago perang tersebut dapat mengalahkan prajurit Pengging, maka orang tersebut akan dipersuami oleh Roro Jonggrang. Sebelum berangkat menjalankan tugasnya mencari seorang jago perang, Resi Basukeli mengumpulkan para pembesar prajurit Prambanan seperti Baeksi, Soligi, Paningkok, Joplok, dan Bondowoso. Mereka semua ditugasi untuk tetap dapat mempertahankan Prambanan dari serangan para prajurit Pengging. Ketika fajar mulai menyingsing, Resi Basukeli berangkat mencari seseorang yang mampu menjadi jago perang dalam menghadapi Pengging. Bersamaan waktunya dengan keberangkatan Basukeli, prajurit Pengging yang berpangkalan di Tangkisan mulai bergerak pula menyerang Prambanan. Ketika perjalanan prajurit itu telah sampai di tepi kota Prambanan, mereka mulai terlibat dalam pertempuran melawan prajurit Prambanan yang berjaga di situ. Prajurit Pengging mati-matian menyerang dan prajurit Prambanan mati-matian bertahan diri. Banyak sekali prajurit yang tewas dari kedua belah pihak. Namun, begitu tidak mengendorkan semangat prajurit untuk terus berperang. Parit-parit yang digali melingkari kota Prambanan merupakan penghalang yang berat untuk dilewati prajurit Pengging dalam usahanya merebut kota Prambanan. Ketika hari mulai malam, pertempuran mulai berhenti. Prajurit Pengging kembali ke Tangkisan, tetapi mereka tetap berjaga-jaga jangan sampai
orang-orang dari kota Prambanan dapat lolos keluar. Orang-orang Salembi sudah 6 bulan melacak kepergian Raden Boko dari istana. Raden Boko sebenarnya sudah 3 bulan bertapa di Gunung Kelir. Ketika orang-orang yang mencarinya mendengar tempat bertapa Raden Boko, maka segera disusulnya. Setelah dapat bertemu dengan Raden Boko, orang-orang Salembi memberitahu kepada Raden Boko bahwa raja dan permaisuri sudah meninggal dunia. Karena itulah Raden Boko diharapkan oleh orang-orang Salembi untuk segera pulang dan menggantikan sebagai raja di Salembi. Raden Boko sangat bersedih hati mendengar berita kematian ayah dan ibunya. Sambil berlinang air mata, ia memberitahu kepada orang-orang Salembi yang datang menyusulnya bahwa ia belum mau pulang ke Salembi sebelum mendapatkan seorang istri cantik yang mirip dengan almarhum ibunya. Bagaimanapun pula, bujukan orang-orang Salembi tidak dapat merubah pendirian Raden Boko. Alkisah, ketika mereka sedang bersitegang itu, tiba-tiba datanglah Resi Basukeli dari Prambanan ke tempat pertapaan Raden Boko. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian Resi Basukeli menerangkan bahwa ia datang dari Prambanan diutus oleh Roro Jonggrang untuk mencari seorang jago perang untuk menghadapi Pengging. Mereka yang dapat memukul mundur Pengging akan mendapat hadiah untuk mempersunting Dewi Roro Jonggrang dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Prambanan. Untuk menarik perhatian Raden Boko, Resi Sukeli menceritakan pula tentang keanggunan dan kecantikan sang Dewi Roro Jonggrang yang sulit dicarikan tandingannya. Raden Boko terbuka hatinya mendengar tawaran Resi Sukeli tadi. Ia menyanggupi untuk menjadi seorang jago perang dalam menghadapi Pengging. Orang-orang Salembi yang masih berada di situ memberikan persetujuan pula. Bahkan mereka menambahkan bahwa sudah selayaknya orang berebut negara harus berani menanggung resiko sebagai korban perang. Raden Boko segera memerintahkan orang-orang Salembi untuk segera pulang dan mengajak orang-orang Salembi lainnya berduyun-duyun datang ke Prambanan. Negeri Salembi cukuplah dijaga oleh 4 orang mantri saja. Raden Boko berangkat ke Prambanan naik kuda berwarna coklat yang bernama Sawangan, sedangkan Resi Sukeli naik kuda berwarna kebiru-biruan yang bernama Layar. Para prajurit Salembi dan pengiring yang lain semua berjalan mengikuti di belakang gustinya. Resi Sukeli merasa bersenang hati sekali karena telah berhasil menemukan seorang jago perang. Prajurit Pengging sudah mulai menyerang lagi terhadap Prambanan. Mereka berusaha keras memacu segala kekuatannya untuk mematahkan pertahanan Prambanan. Namun, begitu keadaan medan perang yang dihalang-halangi oleh parit merupakan penghalang yang cukup berat bagi lajunya serangan prajurit Pengging, mereka terpaksa berlempar-lemparan batu sebagai senjata untuk menaklukkan lawan. Kali Opak makin kehabisan batu karena dipergunakan oleh dua pihak yang sedang berperang itu. Prajurit Pengging akhirnya memutuskan untuk mengepung dan memblokade kota Prambanan. Orang-orang yang keluar kota diperbolehkan, tetapi yang akan masuk kota tidak diperbolehkan. Dengan cara itu,
dimaksudkan agar bahan pangan di dalam kota makin menipis dan akhirnya habis, sehingga prajurit Prambanan akan menderita kelaparan. Kalau prajurit Prambanan sudah kelaparan, berarti mereka akan mudah ditaklukkan oleh prajurit Pengging. Rombongan Raden Boko dan Resi Basokeli serta pengiringannya telah tiba di wilayah Prambanan. Dengan berbagai cara, akhirnya mereka dapat memasuki kota dan sekaligus menghadap Dewi Roro Jonggrang. Resi Basokeli melaporkan hasil tugas yang diembannya. Ia telah berhasil mendapatkan seorang jago perang yang bernama Raden Boko yang waktu itu sedang bertapa di Gunung Kelir. Raden Boko itu sebetulnya putra raja di Salembi. Ia berhasil dibujuk untuk menjadi jago perang melawan prajurit Pengging. Roro Jonggrang sangat bersenang hati mendengar laporan Resi Basokeli. Ia tetap setia kepada janjinya bahwa dirinya sanggup diperistri oleh siapapun, asalkan orang tersebut mampu mengalahkan prajurit Pengging yang sedang mengancam kedudukan Prambanan. Hati Roro Jonggrang mulai tertarik dan terpesona melihat ketampanan Raden Boko. Setelah selesai menjelaskan tentang sayembaranya, maka Roro Jonggrang segera kembali ke Taman Sari dan Resi Sukeli segera mengundangkan sayembara Roro Jonggrang ke seluruh negeri. Untuk sementara waktu, Raden Boko diangkat sebagai penguasa di Prambanan. Apabila ternyata nanti dapat mengalahkan prajurit Prambanan, maka Raden Boko akan diterima sebagai suami Roro Jonggrang dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Prambanan. Seluruh warga Prambanan menyetujui apa yang dikatakan oleh Resi Sukeli tadi. Selang beberapa waktu kemudian, Prambanan mengadakan pertemuan lengkap dihadiri oleh para punggawa keraton. Prabu Boko menanyakan kepada Patih Bubarham tentang situasi peperangan yang sedang terjadi di medan perang. Patih Bubarham menjelaskan kepada gustinya bahwa prajurit Pengging dipimpin oleh Raden Darmamoyo dibantu oleh Surosombojo, Surokotowong, Paligi, Tombok Lampir, dan Tombok Boyo. Prajurit Pengging sudah mengepung Prambanan dan mereka berusaha keras untuk melewati parit penghalang dengan menutupnya memakai bangkai-bangkai para prajurit yang telah tewas. Sang Prabu Boko tersenyum mendengar laporan Patih Buborhom. Ia memberikan penjelasan bahwa senopati perang dari Pengging yang bernama Raden Darmamoyo itu sebenarnya adik sepupunya. Putra pamannya Prabu Darmonoto dari Sudimoro. Prabu Boko berusaha keras agar pertempuran yang melibatkan dua bersaudara itu dapat diakhiri dengan perdamaian tanpa limpahan darah yang tak kunjung selesai. Meskipun demikian, Prabu Boko juga sudah memperhitungkan seandainya kemauan baiknya untuk berdamai ditolak oleh adiknya, maka ia tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan Pengging. Para prajurit bantuan dari Salembi telah tiba di Prambanan. Mereka ditugaskan menjaga parit terdepan. Jika prajurit Pengging mulai menyerang, maka prajurit Salembi itu harus memberitahu kepada lawan bahwa keraton Prambanan sekarang diperintah oleh Sang Prabu Boko. Panggilan Raden Darmamoyo agar dapat bertemu dengan Sang Prabu Boko. Sejak di Prambanan, Prabu Boko telah mendapatkan pelayanan sebagai halnya yang dialami
oleh Prabu Korongkolo almarhum. Cerita pun beralih ke Pengging. Raden Darmamoyo sangat terkejut ketika mendengar berita bahwa Raja Prambanan sekarang adalah Raden Boko yang kawin dengan Roro Jonggrang. Karena itulah ia segera memerintahkan para prajuritnya untuk menghentikan serangan terhadap Prambanan dan hanya diperbolehkan untuk dikepung saja. Raden Darmamoyo berharap agar saudara sepupunya Raden Boko dapat sadar dan teringat kembali kepada neneknya Prabu Poncodrio. Raden Darmamoyo mengirim utusan menghadap Prabu Anglingdrio ke Pengging untuk menyampaikan kabar situasi medan peperangan dan masalah baru yang cukup pelik tentang kehadiran Raden Boko di Prambanan. Ternyata Prabu Anglingdrio mempunyai jalan pikiran yang sama dengan Raden Darmamoyo dalam menanggapi masalah tersebut. Serangan terhadap Prambanan dihentikan buat sementara waktu. Namun, begitu pengepungan harus tetap dilakukan terus, jalan penyelesaian secara damai harus diutamakan, karena ternyata peperangan itu mulai melibatkan saudara sepupu sendiri. Raden Darmamoyo telah memerintahkan para prajuritnya dengan tegas untuk memberi kesempatan kepada Prambanan agar dapat mencari jalan penyelesaian damai. Namun begitu, kalau memang Raden Boko sudah lupa diri kepada saudaranya akibat rayuan Roro Jonggrang, maka prajurit Pengging harus segera menyerang Prambanan meskipun terpaksa harus bermandikan darah saudara. Cerita Raden Boko sangat menarik perhatian ketika ia sudah mulai berada di Prambanan. Ia makin tidak tahan diri melihat kecantikan Roro Jonggrang. Namun begitu Roro Jonggrang tetap berkeras hati, tidak mau melayani kemauan Raden Boko yang akan menggauli dirinya sebelum berhasil mengalahkan Pengging. Dengan rasa kemalu-maluan dan sedikit panas hatinya, Raden Boko memerintahkan kepada para prajuritnya untuk bersiap-siap maju perang, dan Raden Boko sendiri akan bertindak sebagai senopati. Pertempuran mulai bertambah seru lagi. Raden Darmamoyo dan Raden Boko menunjukkan kesaktiannya dalam menghadapi lawannya. Sorak-sorai dan gemuruhnya suara canang dan gong menambah keramaian arena pertempuran. Semua senjata perang telah dipergunakan oleh prajurit dari kedua belah pihak. Mayat bertebaran dan darah membasahi medan pertempuran. Prabu Boko makin menjadi-jadi serangannya, sehingga banyak prajurit Pengging yang tewas. Demikian pula para pembantu Prabu Boko mengimbangi sepak terjang gustinya Laksana Singo yang sedang mengamuk. Prajurit Pengging makin terdesak dan banyak yang tewas. Dalam keadaan kritis itulah Raden Darmamoyo memutuskan untuk menarik mundur prajurit Pengging dan kembali ke pangkalannya di Malinjon. Prajurit Prambanan yang mengejarnya ke Malinjon dapat dipukul mundur. Pertahanan Pengging mulai tangguh kembali dan mampu menahan serangan prajurit raksasa dari Prambanan. Setelah mendapat laporan bahwa prajurit Prambanan tidak dapat menembus pertahanan Pengging di Malinjon, maka Prabu Boko memutuskan untuk menghentikan serangan sementara waktu. Sang Prabu Boko berharap mudah-mudahan Raden Darmamoyo dari Pengging ingat kembali kepada saudara sepupunya. Prajurit Prambanan mundur dan mengambil tempat berpangkal di Kali Gondang. Prabu Boko disertai oleh beberapa punggawa Prambanan meninggalkan medan pertempuran
pulang ke kota Prambanan. Setibanya di keraton, Prabu Boko ingin segera menemui Roro Jonggrang. Ia sangat rindu dan ingin sekali berhubungan jasmani dengan sang putri. Namun begitu, Roro Jonggrang tetap keras hati, tidak mau membukakan pintu kamarnya karena Prabu Boko belum menepati janjinya untuk mengalahkan Pengging. Untuk menghibur diri, Prabu Boko memetik bunga-bunga di taman sebagai ganti pendekatannya kepada Roro Jonggrang. Derita asmara sang Prabu Boko menjadi-jadi. Ia tak mau makan dan tidur. Dalam pelupuk matanya hanyalah Roro Jonggrang, seorang yang selalu lekat pada dirinya. Utusan dari medan pertempuran telah tiba di kota Prambanan. Mereka melaporkan kepada gustinya bahwa pertempuran antara Prambanan dengan Pengging belum berkesudahan. Mereka saling menyerang dan saling bertahan, tetapi tidak satu pihak pun yang mendapatkan kemenangan mutlak. Prabu Boko memerintahkan kepada prajuritnya agar istirahat dulu, tidak meneruskan peperangan. Mereka tidak boleh menyerang lawan apabila tidak diserang lebih dahulu. Mereka boleh bersuka-suka untuk sementara waktu dengan jalan mengadu ayam jantan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 997. Soro Cipto Wiworo Sobdo. Di godang prajurit Prambanan berhadap-hadapan dengan prajurit Pengging. Sebaliknya, di garis belakang prajurit Prambanan saling mengadu burung gemak untuk mengisi waktu senggang. Demikian pula Roro Jonggrang mempunyai kesukaan pula mengadu jangkrik. Ini semua terjadi pada tahun 998. Sangoneng Gapuro. Nasib malang menimpa Melondong Joplok ketika ia mencari jangkrik, tertangkap oleh Raden Darmomoyo dan dibunuhnya. Terjadi pada tahun 999. Trusi Suko Nowo Songone. Kematian Melondong Joplok akibat kesalahannya sendiri karena telah melanggar pesan Prabu Boko. Rindu asmara Prabu Boko kepada Roro Jonggrang makin menjadi-jadi. Setiap waktu asalkan Prabu Boko akan memakan kehendaknya, pasti Roro Jonggrang mengancam akan bunuh diri. Hati Prabu Boko makin bingung, dan gambaran Roro Jonggrang selalu membayangi pelupuk matanya, baik siang maupun malam hari. Usahanya mengurangi rindu asmara dengan jalan mengadu burung puyuh dan jangkrik tidak berhasil. Ia minta bantuan Sukeli dan Baeksi agar dapat membujuk sang ayu untuk mau menerima kehendak Prabu Boko. Usaha apapun yang dilakukan tetap tidak berhasil membujuk Roro Jonggrang agar mau menerima keinginan berhubungan jasmani Prabu Boko. Rindunya makin memuncak. Prabu Boko sering berjalan di pertamanan dan berbicara sendiri, seakan-akan berbicara dengan Roro Jonggrang. Cucu Prabu Anglindrio yang bernama Raden Bandung sudah mulai dewasa. Ajar Rencoso selalu memelihara dengan sebaik-baiknya. Raden Bandung berbadan tegap, gagah, lagi pula senang bertapa di gunung-gunung sehingga menjadi sakti. Setelah berumur 15 tahun, Raden Bandung minta izin kepada neneknya untuk turut maju ke medan perang, membantu prajurit Pengging yang sedang menghadapi prajurit Prambanan. Prabu Anglindrio sebenarnya merasa keberatan kalau cucunya akan ikut berperang
karena usianya masih terlalu muda. Namun begitu, karena Ajar Rencoso bersedia mendampinginya, maka dengan berat hati keinginan cucunya diloloskan. Raden Bandung diberi pakaian perang selengkapnya dan diberi pengawal sebanyak 12 orang. Setelah persiapannya selesai, maka Raden Bandung minta izin berangkat dan Prabu Anglingdriya memberi restu agar cucunya selalu mendapat perlindungan Tuhan dan mendapatkan kemenangan. Rombongan itu berangkat menjelang sore hari dan tiba di Klepu pada waktu maghrib. Disitulah mereka berhenti dan menjadikan pangkalan untuk menyerang prajurit Prambanan. Rindu asmara Prabu Boko kepada Roro Jonggrang tidak dapat ditahan lagi. Pada malam itu, Prabu Boko memaksa mendobrak pintu kamar Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sangat terkejut mengetahui kehadiran Prabu Boko ke kamarnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Prabu Boko. Roro Jonggrang dipaksanya untuk digauli. Bagaimanapun kuatnya Roro Jonggrang untuk bertahan diri, akhirnya pertahanannya bobol juga dan berhasillah Prabu Boko melampiaskan nafsunya berhubungan jasmani dengan sang dewi. Ketika fajar mulai menyingsing, Raden Bandung telah tiba di medan pertempuran dan sudah berhadapan-hadapan langsung dengan bala tentara Prambanan. Prajurit Prambanan mengira yang baru datang itu adalah prajurit Pengging yang berpangkalan di Malenjon. Perang mulai pecah. Dian Bandung menunjukkan kesaktiannya. Meskipun badannya ditombak dan dikerubut orang banyak, tapi ia tetap tegar sambil terus menyerang lawan. Dalam pertempuran itu, ternyata prajurit Prambanan banyak tewas oleh serangan Raden Bandung. Tumenggung Batang sedang melacak perjalanan Raden Bandung. Mereka berangkat pada malam hari dan tidak mengira sama sekali kalau Raden Bandung telah mendahului barisan ayahnya menggempur prajurit Prambanan. Ketika Tumenggung Batang bertemu dengan Raden Darmamoyo dan menceritakan keadaan putranya, Raden Bandung, maka Raden Darmamoyo merasa terkejut dan menduga bahwa prajurit yang sedang ramai berperang dengan prajurit Prambanan itu tentulah prajurit Pengging yang dipimpin oleh putranya sendiri, Raden Bandung. Raden Darmamoyo segera memerintahkan prajuritnya untuk mulai menyerang lawan sebagai upaya membantu perlawanan putranya. Raden Bandung sedang dikeroyok oleh Tumenggung Bondowoso, Tumenggung Pamengkok, dan Tumenggung Suliki. Meskipun diserang dari kanan kiri, ternyata Raden Bandung tidak pernah dapat terluka sedikit pun. Pada kesempatan yang tepat senjata Bondowoso dapat ditarik oleh Raden Bandung dan Bondowoso sendiri jatuh ke tanah. Kesempatan baik itu tidak disia-siakan oleh Raden Bandung. Tumenggung segera ditendang kepalanya sehingga pecah bercampur tanah. Setelah Tumenggung Bondowoso berhasil ditewaskan, maka Raden Bandung beralih nama menjadi Raden Bandung Bondowoso. Dengan suara lantang, ia terus menantang prajurit Prambanan untuk berperang tanding. Prajurit Prambanan serempak mengeroyok Raden Bandung Bondowoso. Pada saat itulah Raden Darmamoyo datang terus menyerang prajurit Prambanan yang sedang mengeroyok putranya. Prajurit Prambanan tidak terbilang lagi yang tewas. Berita kematian Tumenggung Bondowoso dan kekalahan prajurit Prambanan menimbulkan kemarahan sang Prabu Boko. Ia segera turun ke medan perang
berhadapan langsung dengan Raden Bandung Bondowoso. Prajurit bantuan dari Prambanan ikut maju pula di belakang rajanya. Amukan Prabu Boko menimbulkan korban prajurit pengging yang tidak sedikit pula. Raden Bandung mulai berhadapan langsung dengan Prabu Boko. Mereka saling memukul, namun keduanya tidak ada yang terkalahkan. Lama-kelamaan, gada Prabu Boko dapat direbut oleh Raden Bandung Bondowoso, dan Prabu Boko jatuh terlungkup, lalu ditendang kepalanya, menyebabkan tewasnya Prabu Boko. Kematian Prabu Boko menyebabkan prajuritnya hancur semangatnya. Mereka yang masih hidup berusaha menyelamatkan diri dengan lari ke kota Prambanan. Di kota mereka menutup pintu-pintu rumahnya, takut kepada kedatangan prajurit pengging yang diperkirakan masih mengejar terus. Raden Darmamoyo memerintahkan kepada Raden Bandung Bondowoso untuk menghentikan serangannya. Selanjutnya, Prambanan cukup dikepung saja. Raden Darmamoyo berpendapat mungkin Prambanan akan menyerah sehingga tidak perlu peperangan diteruskan karena hanya akan lebih banyak minta korban jiwa lagi. Kematian Prabu Boko makin menimbulkan ketakutan orang-orang Prambanan. Putra Baksi yang bernama Joko Burdon sudah lama menaruh hati kepada Roro Jonggrang. Tetapi selama itu perasaan rindu asmara tersebut masih dipendam dalam hati saja. Pada saat kritis itu, Joko Burdon menyarankan kepada Roro Jonggrang untuk meninggalkan Prambanan, dan ia bersedia menjadi penunjuk jalan. Namun Roro Jonggrang tidak mau mengikuti saran Joko Burdon karena Roro Jonggrang bersedia mati membela Prambanan. Joko Burdon sangat menyesal mendengar keputusan Roro Jonggrang yang tidak bersedia meninggalkan Prambanan. Pagi harinya, para prajurit Prambanan sudah mengikati senjatanya pergi meninggalkan Prambanan yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Berita kepergian prajurit Prambanan itu telah sampai ke Raden Bandung Bondowoso. Ia segera memerintahkan prajurit pengging untuk segera memasuki kota Prambanan yang telah ditinggalkan pergi oleh para prajuritnya. Semua harta benda Prambanan dirampas dan dikumpulkan menjadi satu. Ketika memasuki keraton Prambanan, Raden Bandung Bondowoso tersirat darahnya melihat kecantikan Roro Jonggrang seorang diri. Ia jatuh cinta kepada Roro Jonggrang karena wanita itu mempunyai bentuk tubuh seperti laki-laki yang sudah lama diharap-harapkan oleh Raden Bandung Bondowoso. Wajah dan tingkah laku Roro Jonggrang sangat menarik hati Raden Bandung Bondowoso. Ketika ia ditanyai oleh Raden Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menceritakan bahwa dirinya adalah adik Prabu Karungkolo yang telah tewas dalam peperangan. Ia masih perawan dan tidak mau kawin. Raden Bandung Bondowoso terus langsung menyatakan ingin memperistri Roro Jonggrang. Dengan mengucap terima kasih, Roro Jonggrang tidak bersedia menerima kehendak Raden Bandung Bondowoso karena dirinya belum ingin kawin. Jatuhnya Prambanan terjadi pada tahun 1009. Cipto Sonyo Ngomboreku yang masih termasuk zaman tetekal. Sepanjang hari Raden Bandung Bondowoso berusaha keras merayu Roro Jonggrang agar mau diperistri. Tampaknya Roro Jonggrang tetap teguh pada pendiriannya bahwa dirinya belum ingin kawin. Raden Bandung Bondowoso
makin memuncak rasa ingin memiliki Roro Jonggrang. Ketika hari mulai senja, Raden Bandung Bondowoso tidak tahan lagi menahan kobaran asmaranya. Ia memutuskan akan memaksa Roro Jonggrang untuk mau menerima kehendaknya. Karena mereka terdesak, Roro Jonggrang mengatakan kalau memang Raden Bandung Bondowoso benar-benar cinta kepadanya, maka Roro Jonggrang ingin meminta sesuatu. Permintaan apapun akan disanggupi oleh Raden Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang mengatakan bahwa dirinya tidak minta emas intan, tetapi sesuai dengan harapan almarhum ayahnya, Resi Suwordo. Maka Roro Jonggrang hanya minta candi batu 1000 yang harus dapat selesai dalam 1 malam. Roro Jonggrang mohon agar Raden Bandung Bondowoso dapat mewujudkan permintaannya itu. Apabila yang diminta Roro Jonggrang dapat terkabul, maka ia bersedia untuk diperistri oleh Raden Bandung Bondowoso. Sedangkan kalau permintaannya itu tidak dapat terkabulkan, maka ia tetap tidak mau diperistri dan bersedia untuk dibunuh diri dalam mempertahankan dirinya. Raden Bandung Bondowoso ragu-ragu mendengar permintaan Roro Jonggrang tadi. Kalau Roro Jonggrang diperkosa, Raden Bandung Bondowoso takut Roro Jonggrang bunuh diri. Padahal sulit mencari wanita yang secantik itu. Keputusan terakhir Raden Bandung Bondowoso menyanggupi permintaan Roro Jonggrang tadi. Raden Bandung Bondowoso bermohon kepada Dewoto, semoga dirinya dapat mewujudkan permintaan Roro Jonggrang tadi. Itulah pemirsa Kitab Mawas Diri untuk cerita Babat Prambanan bagian 2. Tunggu kembali lanjutan kisahnya yang pasti hanya di channel Kitab Mawas Diri. Salam sejahtera.